saya Demoyati, mahasiswi di Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika semester 3. Oke, baiklah, pada hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Kapital Selekta Matematika Dasar dengan dosen pengampu Dr. Rangga Sunarto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga sehat selalu, tetap di rumah saja, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang deret. Ya, sebelum kita memasuki ke materinya, Ibu akan membahas sedikit perbedaan antara barisan dan deret. Nah, barisan adalah hanya menanyakan suku tertentu saja. Misal, Ibu menanyakan suku ke-5, suku ke-7, suku ke-10, dan seterusnya. Sedangkan kalau deret adalah menanyakan suatu jumlah dari beberapa suku. Misal, jumlah 10 suku pertama. Nah, berarti anak-anak yang di rumah harus menjumlahkan suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, kebayangkan kalau anak-anak di rumah harus menghitung satu persatu. Makanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang deret. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materinya, yaitu di sini ada deret aritmetika dan ada deret geometri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu di deret aritmetika. Aritmetika ini sama seperti di materi barisan, bahwa aritmetika yaitu suatu barisan yang didapat dari hasil penjumlahan dan hasil pengurangan. Bedanya dia menanyakan deret. Mengapa? Karena dia menanyakan suatu jumlah. Seperti contoh di sini. Jumlah 10 suku pertama. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Untuk N di sini adalah sebagai suku ke atau jumlah suku keberapa. Nah, seperti contoh di nomor 1 ini. 10 suku pertama. Nah, berarti N-nya yaitu 10. Untuk A di sini, A adalah sebagai awalan atau U1. Sedangkan B di sini, B adalah sebagai bedanya atau U1 dan U2 selisihnya berapa, maka nanti didapatlah hasil dari nilai B ini. Oke, selanjutnya yaitu kita memasuki ke contoh yang pertama, bahwa contoh pertama di sini ada 2, 6, 10, dan 14. Dan yang ditanya yaitu jumlah 10 suku pertama. Nah, untuk 2, 6, 10, dan 14 ini sudah merupakan suatu barisan aritmetika. Mengapa demikian? Karena 2 ke 6 ini ditambah 4, 6 ke 10 yaitu ditambah 4, 10 ke 14 juga yaitu ditambah 4. Makanya disebut sebagai barisan aritmetika karena penjumlahannya yaitu 4, 4, 4, dan 4. Nah, 4 ini juga yaitu sebagai bedanya. Nah, langsung saja kita menyelesaikan contoh tersebut. Sn, N-nya berarti 10. Kita masukkan 10. N dibagi 2, berarti 10 dibagi 2. Kita kali 2. A-nya yaitu A itu ada sebagai awalan dan awalannya di sini adalah 2. Kita masukkan nilainya 2. Ditambah 10 dikurang 1 B. B tadi apa? Bedanya, dan bedanya sudah kita dapat tadi, yaitu 4. 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. 2 dikali 2 yaitu 4. Nah, perhatikan anak-anak yang di rumah, jangan langsung 4 dikali 10, tetapi kita pisah. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri kita pisah, dan penjumlahannya kita turunkan saja ya. Jadi kita turunkan. Nah, jumlahnya kita turunkan. 10 dikurang 1 yaitu hasilnya 9. 9 dan 4 ini diapakan, Bu? Kalau tidak ada operasinya, berarti langsung saja kita kalikan. Berarti 9 dikali 4 yaitu hasilnya, ya benar sekali, 36. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus
jumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jangan langsung 5 dikali 4, tapi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 5-nya kita turunkan saja. Nah, 4 ditambah 36 yaitu hasilnya 40. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita kalikan. Berarti 5 dikali 40 yaitu hasilnya 200. Oke, berarti jumlah 10 suku pertama yaitu hasilnya 200. Oke, bisa dipahami. Di sini Ibu sudah membuat contoh soal yang kedua, di mana contohnya berbentuk sebuah cerita. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus pahami terlebih dahulu maksud dari contoh tersebut. Dan di sini dia mengatakan bahwa di dalam gedung pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Kursi pertama 10 kursi, baris kedua 12 kursi dan selalu bertambah 2 kursi setiap baris. Tentukan jumlah kursi. Nah, berarti yang ditanya yaitu jumlah kursi. Nah, kita harus tentukan terlebih dahulu N-nya berapa, A-nya berapa, dan B-nya berapa. Dan di sini N-nya yaitu di sini ada terdapat 12 baris kursi. Berarti N-nya yaitu 12. Nah, untuk A tadi Ibu sudah bilang bahwa A adalah sebagai awalan atau U1, dan A-nya kita cari bahwa di sini. Nah, ada kursi pertama 10 kursi. Berarti 10 kursi ini sebagai A-nya. Nah, untuk B itu tadi Ibu sudah mengatakan bahwa B adalah bedanya. Untuk di soal cerita di sini kita cari bedanya berapa. Oke, di sini ada bertambah 2 kursi setiap baris. Berarti bisa dikatakan sebagai bedanya. Jadi bedanya yaitu 2 kursi. Nah, langsung saja kita menyelesaikan dari soal tersebut. Tes N-nya adalah 12. Sama dengan 12 per 2 A. A-nya tadi adalah 10. Kita masukkan 10. Oke. N dikurang 1 berarti 12 dikurang 1. B-nya tadi berapa? Nah, B-nya yaitu 2 kursi. Berarti B-nya 2. Oke, langsung saja 12 dibagi 2 hasilnya. Ya, benar sekali. 6. 2 dikali 10 yaitu 20. Nah, ingat bahwa Ibu tadi sudah mengatakan bahwa kita menyelesaikan ini yang sebelah kanan dan sebelah kiri secara terpisah. Jadi untuk penjumlahannya kita turunkan saja. Kita turunkan. 12 dikurang 1 yaitu 11. 11 dikali 2 yaitu hasilnya, ya benar sekali, 22. Nah, Ibu kan tadi sudah mengatakan bahwa yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk 6-nya kita turunkan saja. Kita turunkan ya. 20 ditambah 22 yaitu hasilnya 42. Nah, setelah ini kita kalikan. Jadi 6 dikali 2 yaitu 12. 2 kita simpan 1. 6 dikali 4 yaitu 24 ditambah 1 hasilnya 25. Dan hasilnya 252. Jadi jumlah kursi di dalam gedung pertunjukan ada 252 kursi. Oke, mudah kan? Selanjutnya yaitu kita akan membahas deret geometri. Nah, deret geometri ini sama seperti di materi barisan, bahwa deret geometri yaitu suatu barisan yang didapatkan dari hasil perkalian dan pembagian, yang mana bedanya barisannya itu menanyakan suku tertentu, sedangkan deret ialah menanyakan jumlah. Nah, di sini juga Ibu sudah membuat contoh yang mana ada 3, 6, 12, dan 24. Dan yang ditanya adalah S6
6. Nah, kita lihat di sini juga Ibu sudah menuliskan dua rumus yang berbeda, yang mana rumus pertama yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, rumus yang pertama ini berlaku apabila R-nya lebih besar dari 1. Untuk rumus yang kedua yaitu ada Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini berlaku apabila R-nya lebih kecil dari 1. Dan di sini juga kita menemukan istilah baru, yaitu R. R itu apa? R itu adalah rasio. Rasio itu didapatkan dari pembagian suku kedua dibagi suku pertama, suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Nah, berarti anak-anak yang di rumah bisa membagikan dua suku yang berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio untuk contoh yang pertama. R suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya yaitu ada 6. Suku pertama yaitu ada 3. Nah, 6 dibagi 3 yaitu 2. Berarti rasionya yaitu 2. Jadi langsung kita bisa menentukan ingin memakai rumus yang mana. Nah, 2 ini adalah lebih besar atau lebih kecil dari 1. Ya, lebih besar dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Oke, kita masukkan rumusnya. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 sama dengan, nah, Sn, N-nya berapa? N-nya yaitu 6. A itu adalah awalan, berarti di 3. R-nya rasionya tadi 2. N-nya 6 dikurang 1. Oke. R-nya tadi 2 kurang 1. Nah, perhatikan anak-anak yang di rumah jangan langsung mengalihkan 3 dikali 2 pangkat 6, tetapi 3-nya kita turunkan saja sendirian. Nah, kita hitung 2 pangkat 6. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 yaitu 64. Berarti 2 pangkat 6 yaitu 64 dikurang 1. Oke, 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah, 3 kita biarkan, 64 dikurang 1 yaitu 63. Nah, kita lihat di sini adalah pembagian 1. Berarti kita tidak pakai juga tidak masalah karena nanti hasilnya tetap sama saja. Jadi langsung saja kita kalikan. 3 dikali 3 yaitu 9. 3 dikali 6 yaitu 18. Jadi hasilnya 189. Oke, mudah ya. Sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang deret aritmatika dan geometri. Mudah-mudahan anak-anak yang di rumah bisa memahami dan mengerti, dan jangan lupa tetap berlatih dengan soal-soal tentang deret aritmatika dan geometri. Ibu akhiri, wassalamualaikum